para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, juga antum yang menyaksikan live streaming ini, baik dari Alidrus TV, baik Majelis Rasulullah SAW Jawa Timur, atau dari fanspage kami yang berada pun dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir di malam ini istiqomah. Mudah-mudahan kita tambah istiqomah, amin. Dengan keistiqomahan ini insya Allah kita semuanya menata niat kita yang seperti disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman tadi, untuk kita menjadi orang yang baik, sehingga insya Allah anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang baik, amin amin ya rabbal alamin. Saya akan coba menceritakan tentang sosok Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, karena mungkin untuk biografinya sendiri belum kita dapatkan secara tertulis, tetapi yang saya ingat dari cerita-cerita yang kita dengar oleh guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid tentang sosok beliau. Yang pertama, beliau itu adalah orang penikmat ilmu. Apa? Penikmat, penggemar apa? Penggemar ilmu. Orang kalau sudah menjadi penikmat ilmu berarti waktu-waktunya sibuk dengan ilmu. Karena kenapa? Penikmat ilmu. Orang kalau menjadi penikmat rokok berarti sibuknya waktunya dengan rokok. Orang kalau sibuk dengan sosmed berarti waktu-waktunya sibuk dengan sosmed. Orang kalau menjadi penikmat maksiat berarti waktu-waktunya menjadi penikmat maksiat. Orang kalau menjadi penikmat sholat berarti waktu-waktunya menjadi penikmat sholat. Orang yang penikmat zikir berarti waktu-waktunya menjadi penikmat zikir. Orang yang menjadi penikmat Al-Quran berarti waktu-waktunya menjadi penikmat Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi penikmat ilmu, amin ya rabbal alamin. Waktunya ilmu tok sudah. Ketika saya terakhir sebelum wafatnya guru kami Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, saya tanya sama beliau itu memberikan saya kitab ya, Fatwa Ibn Syahid Ibn Al-Hafid. Itu ada fatwanya beliau, itu fatwanya beliau kasih kitab ke saya. Kemudian saya coba memberanikan diri saya untuk tanya kepada beliau itu, ayah antum, ayah sampean beb, ayah panjenengan iki beb, setiap harinya kan menjadi penikmat ilmu. Iya. Kalau menjadi penikmat ilmu berarti waktu-waktunya sibuk dengan ilmu. Iya. Kira-kira saya mau tanya beb ya, minta maaf dengan serendah hati saya, kalau majelis ilmu yang beliau hadiri itu berapa beb? Beliau tertunduk malu sambil mengatakan, ayah saya sehari hadir majelis itu hampir 25 majelis. Berapa? 25 majelis. Sekarang tak tanya sampean sama saya sendiri ya, kira-kira sampean ini hadir majelis berapa kali seminggu? Berapa kali? Seminggu sekali? Sebulan sekali? Setahun sekali? Beliau sehari berapa? 25 kali. Kemudian saya tanya anaknya Habib Ali Masyhur yang pernah datang ke majelis awal, Habib Abdurrahman, beb, Habib Ali Masyhur waktu itu ngambil kitab, saya tanya, kalau orang tua antum ini Habib Ali Masyhur ini berapa majelisnya? Beliau Habib Ali Masyhur ini orang tua saya, kalau hadir majelisnya ilmu karena sudah menjadi penikmat ilmu, sehari 20 majelis ilmu yang beliau hadiri. Dan beliau nggak mesti harus ngajar ya, harus memberikan tausiah enggak. Beliau biarpun menjadi apa? Pendengar setia. Karena kenapa? Orang kalau sudah penikmat ilmu itu enak, kemanapun apa? Haus dengan ilmu, kemanapun haus dengan nasihat. Seperti siapa? Sayyidina Ahmad bin Hanbal, kemanapun membawa apa? Membawa kolam alias bolpen, membawa kertas, daftar kemana-mana.
Kalau ada yang baru beliau tulis. Kalau sekarang kan canggih ya. Kalau ada yang baru dia apa? Dia apa? Direkam. Mudah-mudahan direkam aja. Kalau ada yang baru apa? Divideokan. Kalau sekarang canggih sudah. Ya kan, kalau dulu ditulis, sekarang apa? Direkam, kemudian diedit, like, share, subscribe. Wah, itu kan kerennya sekarang, ya kan? Saya padukan supaya nggak dibilang berarti saya kan nggak masuk kategori itu, nggak masuk. Minimal antum ini, insya Allah saya doakan antum menjadi kategori orang-orang yang menjadi penuntut ilmu. Orang pengen senang dunia, nuntut pengen senang akhirat, nuntut pengen senang dua-duanya, nuntut ilmu. Pengen senang dunia, hadir majelis ilmu. Ya, jadi orang alim. Nggak bisa jadi orang alim, jadi pelajar. Nggak bisa jadi pelajar, menjadi pendengar. Ya, nggak bisa jadi pendengar, apa? Pecinta. Fala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Sudah nggak alim, nggak belajar, nggak dengarkan, nggak cinta. Jangan jadi yang kelima, fatahlak, akan hancur antum. Orang-orang soleh di Tarim itu seperti itu. Begitupun Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Bayangkan 25 majelis beliau hadiri itu. Dan beliau itu kalau sudah masalah majelis tepat waktu. Jam segini, kalau kita molor si andok disi lek warteg. Habib wis mlaku nang majelis, murid-murid sik jagongan lek warteg. Ya. Kalau beliau ndak, jam 8 tet sudah datang ke majelis. Jam 7 tet datang ke majelis. Kalau kita kan masih apa? Sik diisik, ngopi diisik, ya kan, rokokan diisik. Benda ngantuk, tombol ngantuk itu alasan inti aja, bilang aja mau ngerokok. Ya enggak apa-apa, mudah-mudahan tombol ngantuk. Ya kan? Orang sore tepat waktu. Waktunya tepat, waktunya mereka itu ibarat apa? Seperti pedang, al waktu kasayf in lam taqta qada'ak. Waktu itu ibarat pedang, kalau seandainya tidak kita manfaatkan, maka pedang tersebut akan yang membunuh kita, alias melewatkan waktu kita. Sehingga waktu mereka selalu dengan kebaikan. Nggak ada waktu mereka, waktu dengan kelalaian nggak ada. Ya boleh kadang-kadang sekali-kali, tapi lalainya mereka bukan lalai totalitas kemudian dengan maksiat, wal iyadu billah min. Lalainya mereka dekat kepada Allah. Bercandanya mereka itu apa? Bercandanya mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh, berarti wali-wali Allah taala, ulama-ulama itu butuh candaan? Ya butuh. Makanya banyak itu, bahkan Nabi Muhammad SAW itu punya tim pelawaknya ada. Sing guyoni Rasulullah SAW. Lah wong ketemu wong sumpah terus, curhat terus, bib koyok gini, gini. Ada tim pelawaknya, tim menyenangkan hatinya. Betul ya? Begitupun ulama ada, tapi melawaknya mereka itu, refreshingnya mereka itu apa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melawaknya mereka dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu waktunya beliau Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Kalau sudah masalah majelis, masalah ngajar, masalah tausiah, nggak kompromi. Di waktu beliau itu zaman komunis, dihentikan, nggak ribut beliau, dicekal, nggak ribut, tetap apa? Ngajar. Tapi memang beliau tidak pernah menentang aturannya negara. Tapi apa? Pengen beliau itu menerapkan, mengajarkan tentang syariat. Dilarang, tetap ngajar. Komunis zaman dulu kecem, ya kan? Kalau kita terkenal dengan apa? PKI. Kok dulu di Hadramaut juga ada komunisnya. Sempat dihentikan tuh majelis-majelis. Beliau nggak ribut, tetap jalan. Disiksa, tetap habis siksa, habis di penjara, keluar penjara, ngajar lagi. Kalau kita kan enggak. Baru kena corona, usah ngajar, bingung. Wah, wedi-wedian, sik corona, bos. Ya kan, saya bukan tentang corona ini ya. Dia bilang, wah Bib, wah bukan. Lihat itu semangatnya orang-orang soleh. Kalau sudah masalah mengajar, masalah ilmu, masalah disiplin dengan ilmu, sudah tidak ada kompromi mereka. Terus, tidak lockdown. Semua majelis dihentikan. Beliau majelis tetap ngajar. Biarpun yang ngajar, yang datang cuma 2 orang, 3 orang, tetap ngajar beliau. Ya. Kalau kita kan enggak ditontok majelis sing teko loro telu wis
Males. Sing teko loro telu tok. Sing teko 10, sing teko akeh enak iki kan. Pamane live Al-Idrus TV. Wah. Misalno, ya kan iki misalkan saja. Kalau mereka enggak diliput pun enggak apa-apa, enggak masalah, tetap ngajar. Ya. Karena ketekatan beliau, keuletan beliau, keistiqomahan beliau dalam apa? Dalam majelis ilmu, menyenangkan guru-gurunya. Lihat antum dari gurunya siapa? Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadhili. Guru beliau itu Habib, abahnya Habib Salim Syadhili, gurunya beliau. Gurunya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadhili, Habib Ali bin Muhammad Sahibul Maulid Durar, sampai nyambung sanadnya. Lihat sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah beliau itu menulis tentang kalamnya gurunya. Makanya jadi kalau antum punya tim, makanya setiap guru kan punya tim ya. Tim apa? Tim untuk menulis ceramah-ceramah guru itu jangan disepelekan loh. Kemudian ente edit, kemudian ente share. Pahalanya gede luar biasa itu. Habib Muhammad bin Salim bin Hafid itu hobinya seperti itu. Punya guru namanya Habib Alwi bin Abdullah bin Syahabuddin. Itu Habib Ali bin Abdullah bin Syahabuddin itu orangnya ke depan, bisa melihat, nontok, alias bahasa dukun ini apa? Ngeker. Tahu ngeker ini? Hah? Tahu ngeker? Apa ngeker itu? Nontok ke depan, kasaf. Akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini. Dulu zamannya Habib Alwi bin Syahab, di dalam kalamnya itu apa? Akan datang di kota Tarim ini orang Indonesia yang banyak. Subhanallah, ditulis dalam kalamnya beliau. Terjadi sekarang di Tarim, kualaan orang Tarim, kakean wong Indonesia. Makanya dikatakan Habib Abdurrahman apa? Sing asalnya ndak doyan lontong, doyan Indonesia ngerusak emang. Itu kalamnya beliau ditulis. Makanya kalau ada orang ceramah, guru antum tulis, apalagi antum edit, dikasih gambar-gambar yang baik. Banyak nih tim-tim edit ini ya. Banyak ada dari mereka yang mengedit ceramah-ceramah kami. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan kabul hajatnya. Ya, itu ada. Saya permisi mengedit ceramahnya. Tidak apa-apa, share kebaikan. Itu beliau Habib Muhammad bin Salim bin Hafid itu sampai punya tentang kalamnya gurunya sampai 6 jilid kitab. Guru saya berbicara di hari ini, di tanggal ini, tentang ini. Guru saya Habib Alwi berkata demikian di hari ini dan di jam ini. Subhanallah, teliti beliau itu ditulis. Ojo sampai lewat. Karena kenapa? Ilmu kalau sudah dilewatkan sayang. Ibarat apa? Ibarat kalau antum dapat duit, dapat bonus, antum lewatkan begitu saja. Emang dong, betul. Salam Nabi Muhammad. Ini connect ya. Connect ya. Koneksinya berapa ini? Tinggi apa rendah ini? Ya. Seperti itu orang-orang soleh itu, nggak mau melewatkan apapun yang baik dari gurunya. Dia tulis sampai rumah, diingat-ingat, diamalkan hingga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai matinya pun dalam keadaan mati syahid. Ya, Ibnu Syahid. Ya kan, itu Habib Muhammad bin Salim bin Hafid ini sampai matinya tidak tahu sampai sekarang kuburannya di mana, tidak tahu. Di mana? Diculik, dibunuh. Itu guru mulia kalau menceritakan tentang beliau, umur 9 tahun ketika itu diajak, umur 9 tahun diajak sholat Jumat oleh abahnya. Itu kalau beliau cerita ini nangis beliau. Apalagi ceritanya waktu itu beliau itu sampai nunjuk penjara yang sekarang itu penjara bisa dibuat, yang sebelahnya penjara itu bisa dibuat majelis besarnya beliau. Yang dulu abahnya ditindas di sana. Yang dulu abahnya diculik di sana. Terakhir tanda tangan yang harus beliau tanda tangani, harus lapor, masuk situ tidak ada kabar lagi sampai detik sekarang kata beliau. Beliau kalau sudah mengungkapkan, beliau meneteskan air mata. Teringat apa? Teringat ayah beliau, sallallahu Nabi Muhammad. Sampai sekarang sudah lihat Tarim. Subhanallah, iqbalnya lihat, wibawahnya lihat. Semua gerakan dakwanya guru mulia Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Enggak kecilnya, enggak tuanya, semuanya gerakan beliau. Sampai beliau menunjuk, ini dulu tempat, kata beliau. Kalau beliau sudah namanya anak ya, garai wong tua pasti ngamuk ya. Kalau jenenge anak wong tua tidak digarai tidak ngamuk, duduk anak jenenge iki. Betul apa enggak? Namanya manusiawi lah, manusia pasti bisa marah. Lek manusia digara-gara terus ngamuk ya, duduk menungso jenenge.
Karena kenapa? Karena manusia punya hawa nafsu. Kata beliau, ini tempat, dituding beliau ya kan, ditunjuk oleh beliau seperti ini tempat dulu bapak saya terakhir ketika umur saya 9 tahun. Dia masih ingat memorinya beliau, keluar dengan saya di hari Jumat untuk sholat Jumat, dan beliau pun mengajak sholat Jumat, didudukkan guru mulia di situ membaca surat Al-Kahfi, dan katanya abah beliau sambil mengatakan kepada guru mulia yang umurnya 9 tahun, nak tunggu sebentar, ini ridaknya abah, ridak, tahu ridak, ini syal, surban, tak taruh sini nak ya, tak letakkan di sini, sebentar lagi saya balik nak, ente baca surat Kahfi nak, teruskan dengan amalan apa, amalan Jumatmu, sebentar lagi saya balik, saya cuma tanda tangan lapor. Karena kenapa? Ulama-ulama di sana, di komunis di sana ketika ditindas, ulama-ulama dari kelas A yang kelas Z sampai harus lapor semua, tanda tangan semuanya. Berada karena kalau lapor berarti ada di kota Tarim, wajib lapor 1 kali 24 jam sampai sehari sekali harus lapor, harus tanda tangan. Oke abah, polos namanya anak kecil, masih umur 9 tahun. Ya, tapi kepolosannya beliau tuh pintar, bukan kepolosannya anak sekarang. Beliau pintar. Lihat kalau tidak pintar nggak jadi orang ulama besar Habib Umar bin Muhammad bin Habib ini. Ya, ditonton, nggak balik-balik. 1 jam, 2 jam, dari jam 8. Kalau pergi ke Jumat, orang Tarim jam berapa? Hei, jam berapa? Jam 8 bos. Sampai jam 8 baru tangi subuh. Ya Pak. Orang Tarim itu kalau ditanya ini sama ya, betul ya? Karena kenapa? Ada fadilahnya tabkir. Kalau sekarang masjid saiki jam 8 baru diberseni. Ya kan? Di Tarim itu kalau membersihin sholat Jumat untuk Jumatnya, dari kemarinnya sudah dibersihkan, ditata rapi, apa karpetnya segala macam. Jam 8 sudah ada yang pergi ke masjid. Orang Indonesia buru sarapan pecel. Iya, jam 8 saya buru sarapan tangi turu. Sholat, oh tangi turu. Wes opo? Turung, lo rezeki dipatok ayam nih wong kok ini. Naudzubillah min. Orang Tarim Jumatnya jam 8, jam 9, jam 10 kok ndak balik-balik iki. Ya namanya anak cemas ya. Ya, takut apa? Takut tempatnya dipakai oleh orang lain. Karena kebetulan karena ada bekas sorbannya ini tidak ditempati. Orang-orang di Tarim itu adab. Jadi kalau ada tempat yang kosong kemudian ditandai ini, enggak diduduki. Kalau kita kan punya siapa tendangin cukup kesempatan. Ndak disingkir notok, dicukut, oh kesempatan, oh ini berkah ini. Ndak ono sorban HP jadi colong. Ndak nongson ono HP, dompet, oh motoke jelalatan iki. Ya kan? Apa berkah uripe teko duit colongan kok apa berkah. Ya kan orang Tarim itu jangan kan sorban. Ya kan sorban ndak mau di rodok ndak mau. Lek kita orang guys, rodok titik wae apa. Tendang titik. Tendang tengan iki kesempatan apik surbane Habib yo apik iki. 1 juta iki kesempatan saya berkah. Oh tabrakan lek dalan sampean kok. Naudzubillah min. Lek sana ndak, di sana tuh kalau sudah ada tempat ya kan, karena memang nggak boleh kalau sudah ada tempat ditandai dengan surban atau dengan kain nggak boleh diduduki. Karena itu apa? Tandanya berarti orang tersebut akan kembali di situ. Itu adabnya dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qama rajulun min majlisihi faraja'a bihi fahaqqa bihi. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya ada seseorang yang bangun dari majlisnya kemudian dia kembali ke majlis tersebut dengan tandanya, maka haknya orang itu untuk kembali dalam majlis tersebut ya. Makanya saya himbau yang depan-depan ini, kalau sebelum supaya tidak keluar masuk ke kamar mandi, kalau bisa sebelum majlis supaya ndak beser alias suka nggak kencing dulu sebelum apa majelis, karena di depan tempat sorotannya orang, ditonton orang-orang seperti itu. 1 jam 2 jam udah teko-teko mana, nggak datang lagi nih saya punya ayah nih, sampai mendekati apa? Sampai mendekati waktu azan kok nggak muncul tanda tangan. Seberapa lama sih? Nggak lama, sampai khotib naik, usikum nafsi bitaqwallah, tak teko-teko, bimbang tambahan. Namanya anak Habib Umar bimbang ya. Sampai datangnya komat, nangis beliau, kok enggak datang ini ya. Kemudian beliau setelah sholat beliau nyamper itu tempat ya.
tanya, abah saya di mana? Abah saya tadi bilang, kalau abah saya di sini tadi. Namanya anak, pasti pengen tahu keadaan orang tuanya. Mana abah saya? Kok gak kembali lagi? Gak digubris sama penjaganya, prajurit di waktu itu, karena prajurit yang komunis. Itu siapa anak kecil lah, anak kecil ini. Beliau sampai sedih. Dari sejak itu beliau gak ketemu lagi dengan orang tuanya. Tapi beliau dari gak ketemu orang tuanya, beliau niat, tantang waktu, tantang semangat, panas dingin pun beliau lakukan. Belajar dengan kakak beliau Habib Ali Masyhur, belakang dengan kakak beliau Al Habib, dengan mertua beliau Al Habib Muhammad Al Haddar, dan guru beliau Al Habib Ahmad Segaf, dan guru-gurunya, sampai supaya jadi dengan niat yang baik, dengan niatnya ayahnya, sehingga sekarang lihat Tarim pengaruhnya, lihat bagaimana. Karena kenapa? Itu niat. Ya, berkahnya apa? Dari apa? Dari niat. Makanya jadilah kita menjadi penikmat-penikmat ilmu, penikmat-penikmat menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita dapat berkah beliau. Kita ambil berkahnya beliau, berkahnya Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, berkahnya orang-orang soleh. Mudah-mudahan kecipratan dalam diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak penikmat ilmu ya Rabb. Minimal menjadi pecinta ilmu ya Rabb, pecinta ilmu ya Allah, pecinta ilmu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Jangan jauhkan kami dari majlis yang sangat mulia ini ya Allah. Yang majlis ini ya Allah, ini bersanad kepada guru mulia Al Habib Mundir, kepada guru mulia ya Allah. Guru mulia bersanad pun kepada ayah beliau ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram.